Siapa yang menabur akan menuai. Haleluya, Victorious Kids. Hari ini kita belajar firman Tuhan agar kita suka menabur. Karena siapa yang menabur akan menuai. Itu merupakan hukum Tuhan. Dalam Kejadian 8 ayat 22a tertulis, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Biarlah semua Victorious Kids sejak muda sudah terbiasa untuk suka menabur, suka memberi. Janganlah ada Victorious Kids yang pelit atau tidak suka memberi. Marilah Victorious Kids menjadi sama seperti Tuhan Yesus yang suka memberi. Memberi di sini bukan maksudnya memberi uang atau materi saja, tetapi terutama memberi hidup kita, waktu kita, kasih kita, tenaga kita, pemikiran dan kreativitas kita untuk membuat hidup orang lain lebih baik, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi seluruh umat manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Karena Ia mengasihi kita, Ia memberi kepada kita. Apakah yang diberikannya? Tuhan memberikan yang terbaik, yakni nyawanya sendiri. Marilah Victorious Kids sebagai anak-anak Tuhan juga harus meneladani kasih Tuhan Yesus, meneladani sifat Tuhan Yesus yang selalu memberi yang terbaik. Victorious Kids, ingatlah selalu firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa bila kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Bila kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Bila kita tidak menabur, maka kita tidak akan menuai. Sedih bukan? Bila kita tidak menuai apa-apa. Janganlah sampai itu terjadi. Mari menabur banyak. Hal ini benar adanya juga untuk kehidupan studi Victorious Kids. Bila Victorious Kids ingin menjadi anak yang berhasil, maka harus menabur dalam hal belajar sungguh-sungguh. Walau ada situasi pandemi COVID-19, sehingga banyak di antara kita tidak lagi bersekolah seperti biasanya, melainkan harus belajar dari rumah, maka tetaplah menabur dalam kerajinan. Jangan ikuti keinginan untuk malas belajar. Bila tidak ada taburan dalam hal rajin belajar, maka kelak tidak akan ada tuaian, yang artinya tidak akan bertambah pintar. Sama seperti bila tidak ada ditanam benih pohon rambutan, maka tidak akan mungkin kelak menuai buah rambutan yang enak. Demikian juga Victorious Kids haruslah rajin menabur dalam hal belajar sungguh-sungguh untuk kelak mendapat tuaian menjadi anak yang pintar dan berhasil. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mari Victorious Kids biasakan mau menabur banyak dalam semua hal-hal yang baik. Misalnya menabur rajin belajar, menabur selalu patuh kepada orang tua, menabur suka memberi, menabur selalu menolong orang lain, menabur berbuat baik, menabur setia berdoa dan membaca firman dan seterusnya. Maka kelak Victorious Kids akan mendapat tuaian yang baik, sebab firman Tuhan tidak mungkin gagal. Namun Victorious Kids harus tetap bertekun melakukannya. Jangan menyerah bila tidak langsung mendapat tuaian. Tuaian atau hasil yang akan datang pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kita. Coba bayangkan bila Victorious Kids menanam benih tumbuh-tumbuhan di halaman atau pekarangan rumah Victorious Kids. Lalu setelah 1-2 hari tidak ada kelihatan muncul tumbuhan apapun di atas tanah, maka Victorious Kids menjadi tidak sabar. Lalu Victorious Kids mencongkel-congkel tanah itu untuk mencari di mana benih yang ditanam kemarin. Itu hanya akan merusak benih itu, sehingga akhirnya tidak dapat tumbuh lagi dan tidak akan ada tuaian sama sekali. Bila Victorious Kids sudah menanam benih, maka biarkanlah tumbuh.
Ketika 1-2 hari belum nampak di atas tanah, maka tetaplah bersabar. Mungkin 1 minggu kemudian baru tampak di atas tanah. Dan bila itu tumbuhan sayuran palawija, maka biasanya akan bisa dipanen atau dituai dalam masa 2 atau 3 minggu kemudian. Tetapi bila itu benih pohon rambutan atau durian, maka dibutuhkan waktu bertahun-tahun baru bisa dituai. Namun dia akan tetap terus berbuah pada musimnya, artinya dapat berulang kali dipanen. Begitu juga tuaian dalam hidup ini. Ada yang datang segera, ada yang datang bertahun-tahun kemudian. Yang manapun itu, bagian Victorious Kids adalah tetap menabur dan mempercayakan tuaian akan datang sesuai janji Tuhan dalam firman-Nya. Amin, Victorious Kids. Jadi mulai hari ini, jangan ada yang menjadi kecewa bila sudah berbuat baik. Kenapa tidak ada balasan yang baik? Justru yang terjadi adalah orang membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Lalu setan menggoda Victorious Kids untuk berhenti berbuat baik, sebab semua taburan kebaikan itu sepertinya sia-sia. Jangan terima tipu daya setan. Tidak ada taburan kita yang sia-sia. Walaupun saat ini kelihatannya orang justru membalas kebaikan kita dengan kejahatan, tetaplah menabur yang baik. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kelak kita pasti menuai kebaikan. Dan biasanya bukan dari orang yang sama di mana kita menabur kebaikan, tetapi dari orang lain yang Tuhan tentukan. Janganlah ragukan firman Tuhan. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada seorang anak dalam Alkitab yang memberi kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan memakai pemberiannya untuk memberkati banyak orang. Dalam Yohanes 6 dituliskan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, yakni sebanyak 5.000 orang, dan mereka belum makan. Tuhan Yesus mengasihi mereka dan mau memberi makan mereka semua. Namun murid-muridnya berkata tidak ada cukup makanan untuk mengenyangkan mereka semua. Tapi ada seorang anak kecil di situ yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Anak kecil ini rela memberikan makanannya kepada Tuhan Yesus. Apakah yang terjadi kemudian? Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada orang banyak. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan tersebut. Dan semua orang makan sampai kenyang. Lalu setelah mereka kenyang, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Victorious Kids, apakah Victorious Kids tahu berapa sisanya? Ada 12 bakul penuh. Luar biasa bukan? Mujizat ini terjadi karena ada seorang anak yang suka memberi. Ia menaburkan 5 roti dan 2 ikan kepada tangan Yesus. Maka Tuhan Yesus dapat melipat gandakannya, sehingga 5.000 orang lain juga makan sampai kenyang. Marilah kita juga demikian. Walau kita masih anak kecil, masih muda, namun bila kita suka memberi apa yang ada pada kita kepada Tuhan Yesus, maka pemberian kita itu dapat dipakai Tuhan atau dilipat gandakan Tuhan untuk memberkati banyak orang lain. Jangan pernah katakan pemberian saya sangat kecil, tidak akan ada artinya. Dan jangan hanya menimbun berkat Tuhan untuk diri sendiri, lalu hidup untuk kesenangan diri sendiri saja. Janganlah Victorious Kids pelit, dan janganlah pula Victorious Kids serakah. Marilah suka memberi. Semua pemberian adalah taburan, sekecil atau sebesar apapun. Dan bila itu diberikan dengan segenap hati kepada Tuhan, maka semua pemberian itu berharga. Berikanlah waktu Victorious Kids untuk berdoa dan membaca firman. Berikanlah tenaga Victorious Kids untuk menolong orang. Berikanlah talenta Victorious Kids untuk melakukan pekerjaan bagi kemuliaan Tuhan Yesus.
Ada banyak lagi contoh lainnya yang dapat Victorious Kids lakukan. Roh Kudus akan memimpin Victorious Kids setiap hari. Yang penting Victorious Kids ingat selalu untuk senantiasa suka memberi, senantiasa suka menabur, dan jangan pernah berhenti menabur. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Victorious Kids, seringkali kita berpikir bahwa kalau kita mendapat hadiah, barulah kita bahagia atau senang. Memang tentu kita bahagia bila kita mendapat hadiah. Tetapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa sebenarnya kita akan lebih bahagia bila kita yang memberi, bila kita yang menabur. Kisah 20 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Victorious Kids perlu menghafal ayat ini dan membiarkannya hidup di dalam hati Victorious Kids. Ikutlah doa ini dengan segenap hati. Oh Tuhan Yesus, saya adalah anak-Mu, dan saya mau seperti Engkau yang suka memberi. Engkau memberi nyawa-Mu untuk menebus hidup saya. Saya terima Engkau dalam hati saya sebagai juru selamat pribadi saya. Tolonglah saya menjadi seperti-Mu. Saya mau suka memberi dan selalu menabur. Saya berjanji untuk selalu menabur kebaikan, kebenaran, kekudusan dalam hidup saya setiap hari. Saya juga mau menabur rajin belajar untuk kelak menuai masa depan yang baik. Saya mau selalu mengasihi orang lain dan memberi untuk orang lain. Roh Kudus, tolonglah saya untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Victorious Kids, selamat menabur dan selamat menuai. Amin.